Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tidak kurang suatu hal apapun. Terima kasih dukungan kalian selama ini yang telah mensubscribe channel saya dan mengaktifkan tombol notifikasi loncengnya dan memberikan like guys. Terima kasih banyak ya. Pada kesempatan hari ini mohon maaf, saya tidak bikin konten mukbang guys, karena saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat tragis. Apa sih ceritanya guys? Maksudnya isinya tentang apa sih yang akan saya bahas pada hari ini? Yang pasti kalian masih ingat nggak kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri, pamannya, dan kakek kandung dari korban guys, yang dialami oleh Muhammad Rauf usia 13 tahun yang bertempat tinggal di Subang, Jawa Barat. Sungguh malang kisah nasib adik kita yang bernama Muhammad Rauf usia 13 tahun yang menjadi korban pembunuhan sadis oleh ibu kandungnya sendiri, kakek dan pamannya guys. Tewas di tangan mereka semua karena kesal ya. Ia dibunuh pada Selasa 3 Oktober 2023 di rumah kakek korban guys, di Subang, Jawa Barat. Mayat korban lalu dibuang ke sungai irigasi. Kemudian mayat korban ditemukan oleh warga di saluran irigasi di Blok Sukatani, Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Rabu 4 Oktober 2023 lalu guys. Mayat ditemukan di pinggir sungai dalam kondisi berlumuran darah dengan tangan terikat ke belakang guys. Astagfirullahaladzim. Biadab ya guys ya. Dan disebutkan salah satu pihak keluarga sebagai tersangka korban dihabisi nyawanya pada Selasa 3 Oktober 2023 malam hari di rumah kakeknya guys, di Subang, Jawa Barat. Awal mula kejadian sebelum korban dihabisi nyawanya oleh keluarganya guys terjadi pada pukul 22 atau jam 10 malam di kediaman kakeknya guys. Saat itu korban masuk ke dalam rumah namun melewati atap rumah guys. Korban sendiri diketahui selama hidupnya menggelandang dan sudah lama tidak pulang guys. Saat itu korban dilihat oleh kakeknya di saat masuk melalui atap rumahnya guys, dan sempat menegur. Kakek korban sempat menegur. Karena mendapatkan teguran dari kakek, korban kemudian memukul kakek. Kakek pun membalas pukulan tersebut, namun dengan menggunakan gergaji dan menyasar kepada kepala korban guys. Tidak hanya itu, kakek korban lalu berteriak memanggil ibu korban. Di sisi lain, korban saat itu berupaya kabur melarikan diri guys. Akan tetapi ibu korban segera datang dan melakukan penghadangan hingga akhirnya tertangkap oleh ibu korban guys. Korban yang saat itu sudah terluka langsung dibanting oleh ibu kandungnya ke sebuah dipan, kemudian ditindih oleh ibunya guys. Ibu korban pada saat itu menelpon adiknya atau paman korban. Ibu korban saat itu meminta pamannya untuk datang ke rumah karena sudah berhasil ditangkap. Paman korban lalu mengangkat tubuh korban Muhammad Rauf yang tidak berdaya dibawa ke area dapur dan disimpan di depan kamar guys. Setelah itu ibu korban pergi keluar rumah untuk mendatangi tetangganya dengan tujuan meminjam sepeda motor. Ibu korban atau pelaku ini berpikir hendak mengantar korban ke rumah bapaknya yang berada di wilayah Hongas, Indramayu, karena ibu dan ayah korban diketahui sudah lama berpisah. Malam itu ibu korban membawa Muhammad Rauf menggunakan sepeda motor guys. Namun di tengah perjalanan menuju rumah mantan suaminya,
ibunya berpikir untuk membuang korban di saluran irigasi hingga akhirnya mayat korban ditemukan warga di Blok Sukatani, Bugus, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, guys. Mengakui dirinya menghabisi dan membuang anak kandungnya sendiri. Dia juga mengaku membuang Muhammad Rauf dalam kondisi masih hidup, guys. Pada saat membuang mayat masih hidup saat diseret belakang rumah sebelum dibawa pakai motor dan dibuang ke Sungai Bugis, Anjatan, kata ibu kandungnya. Rauf sendiri dianiaya oleh ibu kandungnya di rumah kakek korban, guys. Bahkan mengaku menyumpal mulut Muhammad Rauf atau korban menggunakan boneka milik adik korbannya, guys. Rauf saya sumpal mulutnya dengan boneka kecil milik adiknya. Kemudian tangan Rauf diikat, kepalanya dibenturkan di dinding dan kusen, serta dipukul kepalanya menggunakan tongkat kayu alat bantu berjalan kakeknya, pipa paralon, dan sebilah bambu pagar, guys. Amat keji kelakuan ibu kandungnya, guys. Astagfirullahaladzim. Setelah korban atau Rauf tak berdaya, ibu korban menyeret Rauf ke belakang rumah menyusuri kebun, guys. Sebelum akhirnya ada seseorang datang bawa motor untuk membawa Rauf yang akan dibuang ke Sungai Bugis di Anjatan Indramayu. Dalam perjalanan itu, ibunya mengaku bahwa korban saat itu masih hidup. Di malam yang mencekam, korban dibonceng di depan dalam keadaan berlumuran darah. Sementara ibunya mengemudi sepeda motor, guys. Dari keterangan ibunya, dalam perjalanan itu korban masih bisa bicara walau tubuhnya penuh dengan luka usai dianiaya oleh ibu kandungnya, guys. Ada kata-kata terakhir yang dilontarkan oleh adik kita Muhammad Rauf, ialah, "Ma, sakit, ma. Ma, saya ngantuk, ma. Capek, ma." Astagfirullahaladzim, ya Allah. Namun percakapan itu tidak digubris oleh pelaku atau ibu korban, guys. Masih dalam keadaan yang sangat mencekam. Sesampainya di jembatan Cemprong, wilayah Kabupaten Subang, sempat merenung ibunya, guys. Dia berpikir, kalau saya membawa dalam keadaan kondisi seperti ini, apa tanggapan dari mantan suami saya, dari tersangka. Saat itu ibu korban akhirnya berpikir untuk membuang korban ke aliran irigasi. Ibu korban pun menepi dan menggotong tubuh anaknya yang penuh darah, guys. Tersangka pun sempat terjatuh hingga akhirnya berhasil melempar tubuh korban ke saluran irigasi. Hingga akhirnya ditemukan warga di desa Bugis, Indramayu, Jawa Barat. Untuk motif sendiri, kata AKBP Muhammad Fahri Siregar, tega menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri lantaran kesal dan gelap mata dengan kelakuan korban, guys. Pasalnya korban dikenal sebagai anak yang nakal karena sering mencuri dan berbuat masalah, sehingga tersangka malu dan lelah mengurus korban, guys. Korban diketahui ingin memiliki ponsel dan beberapa kali mengambil ponsel milik ibunya. Dan selanjutnya akhirnya pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah ditangkap polisi, guys. Dan itulah sedikit kisah cerita dari kisah tragis yang dialami oleh adik kita yang bernama Muhammad Rauf yang dibunuh oleh keluarganya sendiri. Dan semoga kisah ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Ya, semoga tidak terjadi lagi, ya, guys. Semoga ini yang terakhir kali, ya. Dan saya akhiri, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mensupport channel saya dengan cara menekan tombol subscribe, mengaktifkan tombol notifikasi loncengnya, dan like yang banyak, guys. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu konten saya selanjutnya, guys. Dadah.